Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafis Masuda. Saya adalah ahli gizi di rumah sakit yang sedang bertugas hari ini. Oke, dengan Ibu siapa? Asturia. Umurnya berapa, Bu? 60. 60 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Kebonharjo, Patebon, Kendal. Bonarjo ya, Bu. Tadi kesini naik apa, Bu? Naik apa ya? Oh, naik kendaraan Sendiri atau diantar? sendiri. Sendiri. Masih berani ya, Bu, naik motor sampai sini? Terus Oke. Sebelumnya Ibu datang ke sini atas rujukan dari dokter atau keinginan sendiri? dari dokter. Ya, boleh lihat surat rujukannya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya, Bu. Jadi waktu konseling gizi ini akan berlangsung 30 menit. Untuk 15 menit pertama nanti adalah sesi penggalian data, di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang wajib Ibu jawab. Untuk jawaban yang Ibu berikan kepada saya, tenang saja, itu akan menjadi rahasia kami dan tidak akan kami bocorkan. Untuk 15 menit terakhir nanti adalah pemecahan masalah, di mana nanti kita akan mendiskusikan mengenai solusi yang akan Ibu jalankan ke depannya. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Untuk berat badan Ibu berapa ya, Bu, sekarang? 42. 42. Untuk tinggi badannya Piro muke? 150. 150. 150. Oke, saya hitung status gizinya dulu ya, Bu. Oke, IMT-nya 18,6, berarti status gizinya normal, tidak terlalu gemuk ataupun tidak terlalu kurus. Oke, untuk selanjutnya mengenai data biokim di sini saya lihat dulu. Untuk kadar asam uratnya 6,1, itu artinya tinggi. Berarti Ibu ini mengalami asam urat karena kadar asam uratnya tinggi. Untuk di sini yang tidak normal lagi ada hemoglobin dan hematokrit. Ini dua-duanya rendah, berarti Ibu mengalami anemia ya, Bu ya. Kemudian untuk asupan makan, untuk sehari biasanya Ibu makan berapa kali, Bu? 3 kali. 3 kali. Minum air putihnya biasanya Ya, 5 gelas kok. 5 gelas. Oke. Untuk minum yang manis-manis yang lainnya biasanya minum apa, Bu? Teh sama susu. Teh sama susu. Itu setiap hari atau gimana? Ya, sesukanya. Nah, teh tiap hari. Pas makan bareng sama setelah makan gitu, setelah makan. Oke. Terus untuk tadi nasi itu biasanya sekali makan berapa centong, Bu? 1 centong. 1 centong. Kalau sayurnya 1 centong setengah. 1 centong setengah. Untuk lauknya biasanya apa aja, Bu? Telur, tempe, tahu. Tadi sayurnya ikan kadang-kadang. Tadi sayurnya biasanya sayur apa, Bu? Ya, hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Berarti kayak bayam, kangkung, sawi. Untuk buahnya Jeruk, mangga. biasanya setiap hari. Setiap hari. Oke. Terus untuk pekerjaannya Ibu setiap hari apa kerjaannya? Di kantin memasak. SMP. Itu biasanya berapa jam, Bu? Dari pagi atau 9 jam. 9 jam. Oke. Untuk keluhannya apa aja, Bu? Tangan kesemutan, terus kadang-kadang pusing. Ada lagi ya, Bu? Berat badannya turun. Terus
Sudah? Oke, sudah. Baik, Capek lah. gampang capek. Oke, dari yang saya analisa, oke, saya sudah menemukan beberapa masalah gizi yang Ibu alami ya Bu. Jadi sekarang saya bisa mengambil diagnosanya. Yang pertama, asupan purin Ibu ini tinggi karena Ibu terlalu banyak mengkonsumsi sayuran hijau. Jadi itu mengakibatkan kadar asam urat Ibu itu naik, kadar asam urat Ibu tinggi yang menyebabkan Ibu itu kesemutan. Terus selanjutnya ada asupan cairan Ibu itu kurang karena Ibu hanya mengkonsumsi 5 gelas air sehari. Jadi asupan cairan Ibu ini tidak memenuhi kebutuhan, tandanya Ibu itu pusing. Terus asupan zat besi Ibu ini kurang karena terlalu sering mengkonsumsi teh dan susu, teh ya, ketika makan. Nah itu mengakibatkan penyerapan zat besi itu terhambat, jadinya kadar hemoglobin dan hematokrit Ibu ini rendah, alias Ibu mengalami anemia. Oke, jadi dari 3 diagnosis tadi saya memberikan intervensi gizi, yaitu berupa diet rendah purin dan tinggi zat besi. Diet rendah purin ini untuk menangani asam urat, sedangkan yang tinggi zat besi ini untuk anemia. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar asam urat, mencegah terbentuknya batu asam urat, terus meningkatkan kadar hemoglobin dan hematokrit, serta mengurangi keluhan-keluhan seperti kesemutan dan lain-lain. Baik, untuk yang diet rendah purin ini akan saya jelaskan di leaflet ini. Jadi di sini sudah tertera mengenai bahan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Kita lihat yang pertama, untuk makanan pokok. Di sini untuk diet rendah purin ini tidak ada pantangan, artinya semua bisa dimakan. Untuk lauk hewani, di sini ada pantangan untuk tidak makan seafood dan juga jeroan karena itu kandungan purinnya tinggi, jadi bisa menaikkan kadar asam urat. Nah, untuk bahan lauk hewani yang boleh dimakan itu seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan segar, telur, dan susu yang rendah lemak. Untuk lauk nabati ini tidak ada karena semua lauk nabati kayak tahu tempe itu mengandung purin yang tinggi. Cuman di sini saya kecualikan karena beberapa hal, mungkin terbatasnya biaya dan lain-lain. Saya masih membolehkan Ibu untuk mengkonsumsi tempe dan tahu, tapi hanya 50, maksimal 50 gram per hari, atau hanya 1 potong tempe dan 1 potong tahu untuk seharinya. Kemudian untuk sayuran, bagi penderita asam urat ini tidak boleh mengkonsumsi sayuran hijau kayak bayam, kangkung, daun singkong, ataupun sawi karena sayur-sayur yang berdaun hijau ini mengandung purin yang tinggi, jadi dia bisa menaikkan kadar asam urat. Namun alternatifnya di sini bisa diganti dengan wortel, labu siam, kacang panjang, terong, oyong, ketimun, selada, tomat, lobak, dan lain-lain yang selain daun berwarna hijau. Kemudian untuk buah-buahan ini semua diperbolehkan, minuman semua diperbolehkan yang tidak beralkohol. Namun di sini saya melarang untuk mengkonsumsi teh dan juga kopi terlebih dahulu. Teh Tidak boleh ya Bu. Kemudian untuk bumbu-bumbu diperbolehkan asal secukupnya. Dan di sini sebisa mungkin untuk meminimalisir pengolahan makanan dengan cara digoreng dan dimasak dengan santan. Jadi alternatifnya bisa direbus, dikukus, ditumis, selain digoreng dan disantan. Sebenarnya masih boleh digoreng, asalkan hanya mungkin 1 atau 2 kali saja untuk seharinya. Oke, itu untuk yang diet rendah purin. Kemudian untuk selanjutnya yang untuk diet tinggi zat besi, ini karena Ibu tadi dilarang untuk mengkonsumsi sayur-sayuran hijau yang mana merupakan sumber zat besi. Di sini saya memberikan alternatif berupa suplementasi zat besi, yaitu dengan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali. Tablet tambah darah ini berfungsi untuk dopamin
zat besi yang mana harus diminum seminggu 1 kali dan diminumnya harus secara rutin ya Bu. Untuk kemudian cairan di sini karena tadi Ibu bilang cuma mau konsumsi 5 gelas per hari, aslinya kebutuhannya itu minimal minum itu 8 gelas per hari, jadi minum air putihnya harus ditingkatkan lagi ya Bu. Kemudian karena tadi di diet untuk yang asam urat itu Ibu dilarang untuk mengkonsumsi teh dan kopi, itu sebenarnya ada hubungannya juga untuk anemia. Jadi kita harus merubah perilaku Ibu yang mana ketika makan itu setelah itu minum teh. Sebenarnya itu tidak bagus Bu, karena teh itu dapat menghambat penyerapan zat besi dan protein. Hal itu menimbulkan Ibu bisa mengalami anemia karena zat besinya itu tidak terserap ke dalam tubuh, malah dia terhalang oleh adanya teh ini. Oke, kemudian untuk implementasi kedepannya saya akan mengajari Ibu untuk menghitung kebutuhan energi Ibu. Jadi di sini saya nanti akan tuliskan kebutuhan energi Ibu setiap perharinya. Kemudian untuk cara Ibu untuk mengkonsumsi makanan agar mencukupi kebutuhannya itu, yaitu dengan menggunakan pedoman pada buku daftar bahan makanan penukar yang nanti akan saya kirimkan kepada Ibu. Jadi di sini nanti akan tertera bahan makanan dalam jumlah 1 porsi beserta kandungan gizinya. Jadi nanti setiap harinya Ibu bisa menulis bahan makanan yang akan Ibu makan dan nanti Ibu bisa jumlah energi yang sudah Ibu konsumsi, apakah sudah mencukupi kebutuhannya ataupun belum. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu saja mengenai konseling gizi kita pada hari ini. Jadi sebelum konseling ini kita sudahi, mungkin kita bisa melakukan kesepakatan untuk bulan depan Ibu bisa datang lagi ke sini untuk konseling gizi kembali, yaitu pada tanggal 13 Desember. Apakah Ibu bisa datang ke sini lagi? Bisa. Oke, berarti tanggal 13 Desember ya Bu. Saya harap Ibu bisa datang ke sini. Oke, untuk sebelum itu saya akan memberikan Ibu dietary history, yaitu food diary. Food diary. Food diary ini merupakan catatan makanan Ibu sehari-hari. Jadi nanti setiap harinya Ibu menuliskan makanan apa saja yang Ibu konsumsi, sehingga nanti pada bulan depan ketika Ibu kembali saya bisa mengkoreksi lagi makanan Ibu apakah sudah sesuai dengan yang saya ajarkan tadi atau belum. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu konseling kita pada pagi hari ini. Semoga implementasi dari konseling gizi ini bisa Ibu lakukan dengan semaksimal mungkin. Setelah ini Ibu bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama.